Satu ayat lagi lah. Idza ulqu fiha, apabila dilempar, kalimatnya bukan dimasukkan. Ulqu itu ngelempar. Dengan kalau barang yang jijik itu dilempar ya, boten karena bukan dimasukkan. Ya. Jadi idza ulqu, apabila dilempar fiha ke dalam neraka jahanam, sami'u, kalian semuanya akan mendengar, orang yang ada di neraka akan mendengar, laha ya. Jadi bagi neraka jahanam itu syahiqan wa hiya tafur. Syahiq ada dua maknanya. Yang pertama, syahiq itu seperti suara keledai yang jelek banget, menyakitkan. Gini, kita ini sekarang tahu bahwa salah satu polusi itu adalah polusi suara. Ada jenengan tinggali teng YouTube-nya, teng salah satu kota yang paling banyak klakson dibunyikan adalah Mumbai, India. Kalau di perempatan lampu merah, mereka tambah senang untuk menghidupkan meskipun lampu merah. Sampai yang di belakang itu, karena ayo cepetan, pemerintah kesusahan. Yo opo carane? Akhirnya orang IT-nya sama itu bikin sensor. Kalau mereka membunyikan din din din, nanti akan keluar berapa kekuatan suaranya itu. Nanti kalau dia mencapai misalnya 80, maka lampu hijaunya yang mau sudah kuning ke hijau jadi merah lagi. Tidak jadi hijau. Ditaruh di situ udah. Mulai nanti dicari di YouTube. Ketika sudah 3, 2, mau 1 hijau, merah lagi. Orang kemudian semua bertanya-tanya, kenapa? Tapi di situ dikasih tulisan, the more you honk, semakin banyak kamu pencet klakson, semakin lama kamu harus menunggu. Dan itu ternyata cukup powerful, merubah attitude orang. Kan itu saking nemennya, orang tidak bisa dikasih tahu, akhirnya harus begitu, dipaksa dengan peraturan. Nah, syahiqan, jadi gini, orang itu nggak suka dengan suara itu. Al-Quran menggambarkan suara yang paling jelek itu suara khimar. Kita ini kalau tinggal di rumah terus dengar suara yang nggak enak, ngik kan, wah nggak enak sekali dong nonton ini. Nah, Quran itu menggambarkan neraka niku suaranya dia seperti manusia digambarkan ya, inhale sama exhale. Lah ngoten suatu suara nih. Kalau dia nyedot inhale namanya syahiq. Kalau dia mengeluarkan namanya zafir. Di surah Hud misalnya ayat pinten nggih. Surat Hud Allah menggambarkan napa namine inhale sama exhale-nya neraka. Fa ammal ladina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiq. Kalau nanti ke manusia ya. Jadi kalau inhale syahid. Jadi suaranya kayak apa? Bunyinya neraka kalau inhale itu. Kalau kita kan ngoten. Lah neraka itu suaranya digambarkan syahid. Makna pertama syahid itu suara seperti keledai. Kenapa para ahli tafsir menyatakan seperti sautul himar? Karena Al-Quran menyatakan suara yang paling jelek itu suaranya himar. Sebenarnya gambaran suara yang paling menyakitkan, tidak menyenangkan lah. Iya, waduh, tidak enak lah. Ya, saya tidak tahu itu kan tesnya, tapi katanya memang orang Arab menyatakan suara paling jelek suara khimar. Suara khimar. Yang pertama. Yang kedua, syahid itu suara dari dada. Dan ini pendapat yang paling banyak, suara dari dada, drodok. Gini, kalau kita ini nangisnya itu kalau sedih awal-awal itu nangisnya gini. Gitu. Tapi kalau nangis sudah sangat parah, keluarnya dari dada. Ngoten. Nggih, jenengan lek ningali lare alit niku, lha wis nemen nangisnya dari dada, bukan dari sini. Ditinggal mati bojone, niku nangis yang dari sini. Tidak ada nangisnya cuman itu awal-awal, baru sabar, Nduk, sabar. Lah ngoten. Niku namine syahid. Masya Allah ya. Hati neraka niku, sekarang bayangin ya, orang tinggal di sana itu berapa lama? Selama-lamanya kalau orang di jahanam. Dan tidak ada. Salah satu kenikmatan itu adalah, oke lah meskipun disiksa, tapi kalau tidak dengerin suara noise,
Kan rodok tenang toh titik toh. Tak ngoten toh. Neraka niku semua sisinya membuat kita itu enggak ada nikmatnya. Oke lah disiksa, tapi kalau suaranya masih ono lagu dangdute, lumayan lah didik lah ngoten. Niki mboten wonten blas, gampangane ngoten. Sampai saat suaranya digambarkan Al-Qur'an itu enggak ada yang membuat Anda rileks, enggak ada yang membuat Anda bahagia. Benar ini Quran itu. Suaranya syahik. Jadi yang pertama dirujukkan, jadi syahik itu kalau pakai surat Al-Mulk itu suaranya nerakanya. Suaranya kayak suara dada. Tapi kalau kita pakai surat Hud, syahik itu dirujukkan suara orangnya yang ada dalam neraka. Makanya maknanya bisa dua, syahik itu. Bisa suaranya nerakanya sendiri saat inhale, atau juga bisa suaranya orang yang ada dalam neraka. Untuk gambaran apa? Sedihnya itu sudah tingkat paling maksimal. Sehingga tangisannya bukan lagi keluar dari sini. Tangisannya keluar dari dalam. Ngoten itu sampai kapan? Sak lawas-lawase wong nangis tingkat dewa tadi niku. Paling berapa lama? Nih, saya merhatikan kakak saya ditinggal mati suaminya. Ya. Punya anak nangis dia. Nangisnya dari dada itu. Mari ngono oleh setengah jam. Wis bari. Wis malah meneng kok teko ponakane adike maneh. Nangis maneh, mari meneng maneh. 1 hari, 3 hari, 1 minggu udah ada lagi air mata. Sekarang sudah tidak ada air mata, udah ketawa, udah apa, ya. Kita ini dikasih gitu di dunia itu. Waktu kita nerima musibah, seakan-akan tidak bisa jalan keluar. Sering kali kita dapat kayak begitu itu. Tidak tahu, udah gelap rasanya, ya apa ya Allah, seakan. Tapi Allah itu punya caranya sendiri, pelan-pelan hilang. Bahkan meskipun kita tidak tahu solusinya. Kata orang bule, time will heal. Kata orang bule, waktu akan menyembuhkan sendiri. Ya, time will heal, kata orang bule. Sama lah dengan kita. Ya, sama dengan kita. Lah tapi di neraka, mboten wonten niku. Syahidnya sampai kapan? Ya sampai sepanjang ada di neraka. Wonten terus niku. Ya Allah. Nggih. Coba bayangan ngeten niki, gambaran neraka yang menjelaskan tentang suara, tidak kita dapatkan di surat yang lain. Karena Allah mau jelaskan, meskipun dia bicara neraka, tapi di Al-Mulk tekanannya berbeda. Belum lagi syahiqan, manusianya begitu, orangnya begitu, dan apa nerakanya kayak apa? Wahiyya tafur. Dan nerakanya itu tafur. Tafur dari kata faur, fauron. Fauron itu immediate, langsung seketika, namanya faur. Fauron, maksudnya begini. Jadi neraka itu anteng awalnya, gampangannya begitu, dia tidak bergolak. Tapi ngomong, gitu-gitulah, seperti suara api lah. Jadi kan kalau gambarin suara api lah, ngoten suaranya api. Apalagi sekarang api neraka jahanam, yang tingginya semacam itu. Maka begitu manusia dilempar, jenengan godok toyo, banyu, panas, terus masukin kacang hijau atau apalah, langsung kalau meletak nih, seperti kita goreng lah, kemudian dikasih kerupuk langsung, nah, ngoten niku keluar suara kemudian. Al-Quran itu mau menggambarkan syahik itu begitu. Jadi ini neraka, kemudian begitu dimasukin orang, seperti kita goreng kerupuk gitu. Ini panas ini. Wah, begitu dimasukin kerupuk, apa yang terjadi? Suara-suara. Sama, begitu dimasukin orang, dia tafur, seketika juga. Dan bunyi suaranya seperti syahid. Mana yang pertama? Yang kedua, fauran itu kayak begini, kayak kita ngumpulin sampah, kemudian kita bakar. Terus kita kasih tambahan gas atau bensin. Ini udah hidup nih, yang ternyata pun sampai karena dibakar. Terus kita kasih dengan bensin, apa yang terjadi? Tambah mulat-mulat ya. Itu namanya wahiyya tafur. Jadi setiap dilempar orang ke dalam neraka, setiap orang dimasukin lagi ke neraka, terdengar suara jeritan neraka, jeritan orangnya yang keluar dari dadanya, dan seketika itu juga menggelegak nerakanya itu. Marah. Kenapa menggelegak? Karena mereka marah. Apinya itu marah. Masya Allah. Lah, jenengan coba bayangin, mosok ngeten niku mboten wedi.
Apalagi itu kalau kita baca sendirian, Masya Allah. Menakutkan kalau kita pikirkan itu. Dan itu mestinya membuat kita, cukuplah kalau kamu tidak takut dengan kekuasaanku, kehebatanku. Kita jelasin nanti nerakaku ya. Kayak apa cirinya kata Al-Quran Karim. Ya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiq. Suaranya saja udah tidak enak. Syahiq, memang panjang, harus dipanjangin. Syahiqan wa hiya tafur. Kayak gitu tafur nih. Masya Allah, pulang lagi. Takut kita ini. Namanya fauron, seketika itu juga. Dimasukin gitu lagi. Wa hiya tafur.